Insan Yuti balik lagi di podcast BC Challenge ya. Dan kali ini bareng sama Aura Maulida yang bakal ngobrol-ngobrol seputar Yuti. Nah, di sini udah hadir salah satu narasumber yang merupakan juga kandidat dari Best Employee Champion. Sudah hadir Pak Rahmat Hendarto. Yeay, atau biasa disebut Pak Hendro ya. Cakepnya mana Pak? Cakep. Biar lebih nyaman, kita boleh lepas maskernya dulu karena kita sudah menjalankan protokol kesehatan tentunya ya. Oke, dan untuk Insan Yuti, kali ini kita bakal ngobrol seputar ya Yuti ya tentunya ya. Yuti. Dan tentunya Yuti ini juga sudah dari 1972, sudah cukup lama, mau 50 tahun ya Pak ya. Terus kita pengen tahu nih, kira-kira perkembangan Yuti itu gimana aja sih Pak? Kamu suruh saya cerita 50 tahun. Oh iya, 50 tahun. Dari masa ke masa ya Pak? Dari masa ke masa. Bisa dirangkum aja kali ya Pak ya. Baik. Ya, Yuti itu terlahir di tanggal 13 Oktober tahun 1972. Nah, perjalanannya cukup panjang ya. Mungkin kalau saya bagi jadi 3 gitu ya. Itu berarti ada 3 hal yang cukup mendasar nih. Kalau berdasarkan strategi Yuti ya. Yang pertama itu Yuti itu awalnya adalah perusahaan yang muncul dari divisi di Astra Internasional ya. Dulu kantornya berada di Jalan Insinyur Juanda. Nah, waktu itu muncul karena kita punya produk alat berat nomor 2-nya Amerika gitu ya. Ini apa ya Pak? Nah, temannya ini ya. Nah, itu dulu kita mengambil salah satu merek yaitu Alice Calmer ya. Itu nomor 2-nya Amerika. Tapi karena biasa ya orang Astra, orang Yuti itu nggak mau di nomor 2 kan, maunya nomor 1 gitu ya. Kecap aja nggak ada nomor 2 ya, selalu nomor 1. Maka berusaha ngambil unit alat berat dari Jepang yang namanya Komatsu. Nah, tentunya itu nggak mudah gitu ya. Nah, namanya produk Jepang itu beda sama produk Amerika. Nah, maka di saat itu para founding father kita, nah itu tahu nggak founding father apa? Pendiri ya Pak? Bukan. Found itu berarti apa? Menemukan. Penemu. Father berarti ayah, menemukan ayah. Cakep. Nah, jadi pada waktu itu karena perbedaannya cukup besar, maka kita membuat sebuah tagline yang kita sebut dengan we serve better. Jadi kalau disingkat we serve better than gitu ya. Nah, maka dengan segala upaya, dengan waktu itu kita punya DNA. Para founding father kita itu punya DNA yaitu 4. Yang pertama itu integrity. Jadi orang Yuti harus punya integritas yang tinggi, yang totalitas gitu ya. Terus yang kedua passionate. Lapar kalau boleh dibilang itu lapar. Lapar untuk terus mencari sesuatu yang baru apalagi. Kalau pernah disampaikan oleh Pak TP Rahmat itu, bosnya kita itu bukanlah atasan, tapi adalah inovasi. Jadi apa yang baru terus dikejar ya. Jadi akhirnya kita ngejar itu gitu. Terus yang ketiga adalah team player. Jadi di Yuti itu nggak ada namanya Superman, adanya super team gitu. Jadi harus terus berkoordinasi, berkolaborasi gitu. Dan yang terakhir adalah kalau bisa pintar gitu ya. Kalau bisa. Makanya kalau anak yang pintar itu belum tentu bisa collaborate gitu. Karena apa? Karena dia pasti ideal. Nah, pada waktu itu eranya adalah market driven company gitu ya. Jadi di kanan kiri kita sedang membutuhkan apa, ya kita melakukan proses itu. Pada waktu itu ada proyek-proyek konstruksi, pembangunan dan lain sebagainya itu di masa-masa awal Yuti berdiri. Nah, masuklah kita ke fase yang kedua ya, itu adalah customer driven company. Jadi karena geser nih dari yang tadinya konstruksi pindahlah ke pertambangan gitu ya. Nah, maka namanya customer itu kan pasti nggak mau cost maintenance-nya tinggi. Nah, maka kita mengikuti maunya customer itu seperti apa. Nah, maka organisasi kita geser ke sana. Zaman dulu ada namanya LLCPTO, ya, pasti bingung kan. Namanya lowest lifetime cost per total output, wes. Nanti cari ya di kampus ya itu apa gitu ya. Nah, pada waktu itu dengan semangat juga masih bisa better gitu ya. Nah, organisasi itu tumbuh. Nah, sampai di tahun 2007 sampai sekarang kita punya strategi namanya solution driven company. Jadi solusi yang mengendalikan organisasi kita. Nah, lambat laun karena memang customer kita itu
campur ya, mulai dari sektor agro, forestry, kemudian konstruksi, pertambangan semakin banyak, tentu butuh trigger. Nah, kalau di perusahaan lain pasti akan ada yang namanya slogan. Nah, kalau tadi namanya We Serve Better, sekarang slogannya berubah, namanya Moving as One. Jadi kalau teman-teman lihat ada tulisan Moving as One, itu ingin bergerak bersama, berhasil bersama dengan customer. Gitu. Nah, itu yang dibangun tuh. Nah, tentunya nilai budayanya ya juga berubah, juga menyesuaikan. Jadi pondasinya Yuti dari dulu sampai sekarang adalah pelayanan. Jadi kalau sampai sekarang ya harus tetap melayani. Maka kita punya budaya namanya solution. Nah, itu dari masa ke masa, 50 tahun cepat ya. 50 tahun disingkat dalam beberapa menit ya Pak ya. Ini demi konten ya. Demi konten. Oke Pak, jadi tadi sedikit ada DNA yang dijelaskan Pak Hendro yang membedakan UT ini dari yang lain. Nah, kalau ngomong soal perbedaan Pak, apakah di UT ini juga berbeda-beda nih di dalamnya? Oh, kalau itu sudah pasti ya. Semenjak UT berdiri, kita itu sudah beragam. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Kalau kita lihat namanya diversity ya, keberagaman itu kan pasti adalah karakteristik, perspektif, pengalaman hidup, itu yang cukup beragam. Jadi kalau diversity itu punya 3 dimensi. Ada dimensi internal, eksternal, dan juga organisasional. Jadi kayak kita nih dilahirin itu dimensinya internal. Mulai dari usia, gender, suku, ras. Kemudian kalau eksternal itu ya tinggal di mana, penghasilan, kebiasaan, pengalaman, sampai ke organisasional ya. Di organisasional itu ya pasti ada jabatan, status manajemen, posisi kerja, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di UT. Ya, Pak. Nah, keberagaman itulah yang menyebabkan kita bisa punya beragam perspektif gitu. Nah, dengan beragam perspektif tentunya akan memunculkan ide-ide yang baru, ide-ide yang kuat dari banyak keberagaman tadi. Jadi di UT itu sendiri juga sudah menerapkan konsep keberagaman atau mungkin sekarang kita kenal dengan DI ya Pak. Betul. Ya. Jadi praktik di UT itu sendiri juga sudah dari masa ke masa. Dari masa ke masa, benar-benar. Oke, nah kemudian kira-kira apakah ada hambatan Pak dalam mengimplementasikan DI? Terutama nih Pak, kalau sekarang kan kita kerjanya tuh hybrid gitu ya. Nah, bagaimana sih Pak implementasi DI itu sendiri kepada hybrid working yang sekarang kita tuh marak gitu? Ya, DI itu sebenarnya kan kata kuncinya adalah membongkar hambatan, ya, membongkar hambatan, menghilangkan hambatan-hambatan yang membuat orang nggak bisa bekerja. Contoh misalnya, ketika kita menerapkan hybrid working, bagi teman-teman mungkin yang difabel, dengan dia work anywhere, work from anywhere, misalnya bekerja di rumah, mereka tetap bisa perform kok, gitu ya. Termasuk teman-teman yang mungkin menyusui karena punya anak dan lain sebagainya, itu juga bisa diatur seperti itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita dengan keberagaman dan inklusi yang ada itu saling membangun yang namanya work-life support gitu ya. Bagaimana membantu orang lain, ngingetin, feedback, gimana kabarnya dan lain sebagainya, itu juga bagian dari proses. Lalu team building gitu ya. Kita di United Tractor itu menerapkan yang namanya sistem DI itu kemana-mana. Mulai dari individual development plan, semua orang berhak untuk mendapatkan proses belajar. Semua orang berhak untuk bisa perform. Semua orang setara dalam hal mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk berkembang. Nah, sekarang tinggal tadi bagaimana kita bisa saling mensupport teman-teman kita yang mungkin berbeda banyak keragamannya tadi itu, sehingga UT itu bisa terus kembang nih gara-gara keberagaman yang ada itu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, di sini Aura jadi lebih kenal lagi sama Yuti. Tadi mulai dari perjalanan awal hingga sekarang budaya yang ada, kemudian juga implementasi DEI di Yuti itu sendiri. Nah, mungkin kalau Pak Hendro ada sedikit closing statement nggak ya Pak buat insan Yuti? Ya, mestinya dengan 50 tahun kematangan organisasi ini, kematangan setiap individu terhadap implementasi DEI itu semakin tinggi. Bagaimana setiap orang bisa menghargai perbedaan, lalu menggunakan perbedaan itu untuk bersama-sama tumbuh dan berkembang bersama dengan United Tractor. Itu yang harus kita bangun. Oke, cakep. Luar biasa sekali ya closing statementnya. Makasih banyak Pak Hendro udah nemenin Aura di sini di podcast BEC Challenge ya. Makasih buat insan Yuti yang udah dengerin podcast kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.